Aku curiga. Anakku yang ceria tiba-tiba menjadi pendiam setelah pergi bersama ayahnya. Tak disangka anakku sering lihat ayahnya bermesraan dengan wanita lain, ternyata. Namaku Ratna. Aku seorang istri dan juga ibu dari seorang anak laki-laki yang kini berusia 8 tahun, namanya Arkan. Hidupku, setidaknya menurut kebanyakan orang di sekitarku, terlihat begitu sempurna. Aku punya suami mapan bernama Reza. Ia bekerja di sebuah perusahaan besar dan cukup dihormati di lingkungannya. Arkan, anak kami, pintar, sopan, dan sering dipuji para guru karena kecerdasannya. Sedangkan aku tidak bekerja kantoran. Tugasku mengurus rumah, memastikan segalanya berjalan rapi, memasak untuk keluarga, dan sesekali menghadiri arisan ibu-ibu komplek yang selalu penuh cerita. Wah, Mbak Ratna ini istri idaman banget. Begitu komentar Bunita, tetangga sebelah rumah, setiap kali aku datang ke arisan. Aku hanya tersenyum mendengar itu. Ah, Bu, saya biasa saja kok. Namanya juga tugas istri. Jawabku merendah. Namun dalam hati, ada secuil kebanggaan. Aku memang merasa menjalani hidup dengan cukup baik. Rutinitasku hampir selalu sama. Pagi hari menyiapkan sarapan untuk Reza dan Arkan, mengantar Arkan ke sekolah, lalu berbelanja ke pasar atau minimarket terdekat. Siangnya, aku lebih banyak di rumah, membereskan cucian, menyetrika, atau sekadar duduk di teras sambil bercakap dengan tetangga. Sore, aku menjemput Arkan, menemaninya belajar, lalu menunggu Reza pulang kerja. Malam, kami biasanya makan bersama, kadang di rumah, kadang di restoran jika Reza sedang ingin makan di luar. Bahkan, seminggu sekali kami biasanya makan malam di rumah mertua. Suasananya selalu hangat. Ibuku mertua sering memujiku. Ratna ini ya, beruntung sekali Reza dapat istri yang pandai merawat rumah tangga. Ucapnya sambil tersenyum di sela-sela menyajikan sop buntut favorit keluarga. Aku hanya bisa menunduk. Pipiku sedikit memerah. Terima kasih, Bu. Saya hanya berusaha jadi istri yang baik. Kebahagiaan itu terasa nyata. Aku merasa hidupku sudah lengkap. Aku punya suami yang mapan, anak yang sehat dan cerdas, serta keluarga besar yang seolah mendukungku sepenuh hati. Namun, ternyata kehidupan yang tampak indah di luar, tak selamanya sama indahnya di dalam. Awalnya, aku tak begitu menyadari. Retakan kecil itu begitu samar, seperti garis tipis pada kaca yang hampir tak terlihat. Tetapi semakin hari, aku mulai merasakannya. Suatu malam, ketika aku sudah menyiapkan makan malam, Reza pulang lebih larut dari biasanya. Aku menunggunya di ruang makan, sementara Arkan sudah tertidur di kamarnya. Begitu pintu terbuka, aku segera berdiri. Mas, akhirnya pulang juga. Aku sudah siapkan sop ayam kesukaanmu. Ayo makan dulu. Reza hanya tersenyum tipis. Maaf, Ratna, aku sudah makan di luar sama klien. Capek banget, aku langsung mau istirahat. Aku terdiam sejenak. Biasanya, meski lelah, Reza akan tetap menyantap sedikit masakanku. Oh, ya sudah, kalau begitu istirahat. Mas, ucapku pelan. Aku menatap meja makan yang penuh dengan hidangan hangat, lalu menarik napas panjang. Ada sedikit rasa kecewa, tapi aku berusaha menepisnya. Mungkin memang benar dia lelah, batinku. Hari-hari berikutnya, kejadian serupa semakin sering. Reza lebih sering pulang larut. Alasannya selalu sama, urusan kantor, rapat mendadak, atau menemani klien. Aku berusaha mengerti, mencoba percaya. Namun, ada kalanya, saat aku duduk sendiri di ruang keluarga, aku mulai bertanya-tanya.
Kenapa akhir-akhir ini Mas Reza sering sekali sibuk? Dulu meski sibuk, selalu ada waktu untuk makan malam bersama. Bisikku sendiri sambil melirik jam dinding yang sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku masih ingat jelas, suatu sore ketika aku menjemput Arkan dari sekolah. Ia tampak ceria, menggandeng tanganku sambil bercerita tentang pelajaran hari itu. "Bu, tadi Arkan dipuji sama Bu Guru, katanya Arkan pintar sekali berhitung," katanya dengan mata berbinar. Aku tersenyum bangga. "Wah, hebat sekali anak ibu. Nanti malam kita cerita sama ayah, ya?" Namun wajah Arkan mendadak murung. "Ayah pulang malam lagi, Bu?" Kemarin Arkan cerita ayah cuma bilang, "Iya, terus tidur." Dadaku terasa sesak. Aku berusaha menyembunyikan kegelisahan di wajahku. "Mungkin ayah capek, Nak, tapi nanti kita coba cerita lagi, ya?" Di dalam hatiku, aku sadar, bukan hanya aku yang merasakan perubahan ini. Arkan juga. Pernah suatu kali, saat arisan ibu-ibu komplek, obrolan ringan tiba-tiba membuatku tidak nyaman. "Suami-suami sekarang memang banyak yang sibuk, ya?" kata Bu Lilis sambil menyeruput teh. "Betul. Jangan-jangan bukan sibuk kerja, tapi sibuk cari hiburan lain," timpal Bunita dengan nada bercanda, disambut tawa kecil yang lain. Aku tersenyum hambar. "Iya, semoga saja benar-benar sibuk kerja, ya, Bu." Namun setelah itu, tawaku hilang. Kata-kata itu seperti menancap dalam pikiranku. Aku tak ingin berburuk sangka pada Reza. Selama ini ia suami yang baik, penyayang, dan bertanggung jawab. Tapi entah kenapa, rasa curiga mulai tumbuh, meski kecil. Malam itu, aku berbaring di kamar setelah memastikan Arkan tidur. Reza belum pulang. Aku menatap layar ponselku, ingin sekali menghubunginya. Namun aku ragu. Akhirnya, aku memberanikan diri menelpon. Suaranya terdengar di seberang. "Halo, Mas, belum pulang?" tanyaku lembut. "Oh, iya, ini masih ada urusan kantor." "Kamu tidur dulu saja, jangan tungguin," jawabnya cepat. "Mas, tapi ini sudah hampir jam 12. Arkan tadi nanya, kapan ayah pulang lebih cepat lagi." Hening sesaat. Lalu Reza menjawab, "Nanti kalau sudah tidak sibuk. Jangan khawatirkan aku." Sambungan terputus. Aku menatap ponselku lama sekali. Ada rasa aneh yang tidak bisa kujelaskan. Keesokan harinya, saat sarapan, aku mencoba membuka pembicaraan. "Mas, aku perhatikan akhir-akhir ini kamu sering pulang malam. Apa pekerjaanmu sedang banyak sekali?" tanyaku hati-hati. Reza menurunkan sendoknya sejenak. "Ya, memang lagi banyak proyek. Kamu gak usah khawatir. Semua baik-baik saja." Aku mengangguk, meski hatiku masih menyimpan tanda tanya. Arkan yang duduk di sebelahku tiba-tiba bersuara polos. "Ayah, nanti malam pulang cepat, ya?" Arkan mau cerita tentang lomba matematika di sekolah. Reza tersenyum, mengelus kepala anak kami. "Iya, Nak, kalau ayah sempat, ya." Kalimat itu, "kalau sempat," menancap tajam di telingaku. Dulu Reza tak pernah berkata begitu pada Arkan. Dan aku, di balik senyum manis yang ditunjukkan pada tetangga, keluarga besar, bahkan pada Arkan, mulai menyimpan kegelisahan yang tak pernah kubayangkan sebelumnya. Malam itu, jam dinding di ruang makan menunjukkan pukul 9:30. Udara terasa dingin, bukan hanya karena kipas angin yang berputar pelan di atas kepala, tetapi juga karena meja makan yang sejak 1 jam lalu sudah penuh dengan hidangan namun masih sepi. Aku duduk di kursi ujung meja, menatap piring kosong di depanku.
Sup ayam yang tadi kupanaskan sudah mendingin. Tumis buncis, perkedel kentang, dan sambal favorit Reza terletak rapi di meja, tak tersentuh. Aku sengaja menunda makan, berharap Reza pulang agar kami bisa makan bersama. Arkan sudah lebih dulu kuantar ke kamar. Ia sempat merengek. "Bu, ayah lama banget." Arkan ngantuk. Aku tersenyum menenangkan. "Tidur dulu, nak. Nanti kalau ayah pulang, ibu ceritakan." Ia mengangguk, meski wajahnya jelas kecewa. Suasana rumah begitu hening. Hanya suara jarum jam yang berdetak terdengar, membuat waktu seolah berjalan lambat. Aku menggenggam sendok di tanganku, menahan rasa sepi yang mulai merayap. Pintu rumah akhirnya terbuka. Suara langkah kaki masuk, lalu suara kunci diletakkan di atas meja dekat pintu. Reza muncul dengan wajah lelah, dasinya sudah dilepas, kemeja putihnya agak kusut. "Mas," ucapku cepat sambil bangkit, mencoba menutupi rasa sepi yang tadi menyesakkan. "Akhirnya pulang juga. Aku sudah siapkan makan malam. Ayo duduk, makan dulu." Reza menatap meja sebentar, lalu menarik napas panjang. "Ratna, maaf ya, aku tadi sudah makan di luar sama klien. Lemburnya lama banget. Badan rasanya capek sekali." Aku menatapnya dengan ekspresi yang berusaha tetap hangat, meski hatiku sedikit tergores. "Oh, begitu. Ya sudah, aku simpan dulu makanannya. Mas bisa langsung istirahat kalau mau." Reza mengangguk singkat. Ia sempat menepuk pundakku sebentar, lalu melangkah menuju kamar tanpa banyak bicara. Aku berdiri diam di ruang makan, memandang punggungnya yang menjauh. Rasa kecewa membuncah, tapi kutahan. Aku tahu, jika aku mengekspresikan semua rasa itu, suasana akan menjadi lebih dingin. Aku tidak mau membuat keributan hanya karena ia pulang larut. Perlahan aku membereskan meja makan. Kutata kembali piring-piring yang tak tersentuh, kuangkat satu persatu ke dapur. Sup ayam yang tadi masih mengepulkan aroma hangat kini berubah dingin. Aku menuangkannya ke wadah dan menyimpannya di kulkas. Saat tanganku mencuci piring di wastafel, pikiranku melayang. Dulu, Mas Reza meski sibuk tetap selalu menyempatkan makan bersama. Bahkan kalau sudah kenyang, setidaknya dia akan mencicipi masakanku. Sekarang, mungkin memang benar pekerjaannya makin banyak. Aku tidak boleh berpikir yang aneh-aneh. Air keran terus mengalir, menghapus sisa saus di piring, tapi tidak mampu menghapus perasaan hampa di dadaku. Keesokan paginya, aku mencoba bersikap biasa saja. Saat sarapan, aku sudah menyiapkan roti panggang dan susu hangat. Reza duduk di kursi, membuka ponselnya sambil mengunyah. "Mas," ucapku hati-hati, "akhir-akhir ini sering pulang larut. Pekerjaanmu memang sedang banyak, ya?" Reza mendongak sebentar, lalu tersenyum tipis. "Iya, lagi ada proyek besar. Jadi banyak lembur. Kamu gak usah khawatir, semua baik-baik saja." Aku mengangguk, mencoba percaya. "Aku ngerti, Mas. Tapi jangan lupa istirahat, ya. Arkan juga kangen ngobrol sama ayah." Seolah tersadar, Reza melirik ke arah Arkan yang duduk di sampingku. "Iya, ayah nanti sempatin. Kamu jangan nakal di sekolah, ya, nak?" Arkan mengangguk polos. "Iya, yah. Tapi nanti malam ayah pulang cepat, kan? Arkan mau cerita soal PR matematika." Reza tersenyum lagi, kali ini agak hambar. "Kalau sempat, ya." Aku terdiam. Kata-kata itu lagi, "kalau sempat." Dulu, kalimat itu tidak pernah keluar dari mulutnya untuk anak kami. Malam berikutnya,
Aku kembali menunggu di ruang makan. Kali ini aku tidak menaruh banyak harapan. Ketika jam sudah menunjukkan pukul 11, aku menyerah. Aku duduk di sofa ruang keluarga, memeluk bantal. Ponselku kupegang erat. Aku ingin menelpon, tapi selalu ragu. Akhirnya, aku memberanikan diri. "Halo, Mas, kamu masih di kantor?" Tanyaku dengan suara pelan, takut terdengar seperti menginterogasi. "Iya, masih ada urusan." "Kamu tidur dulu aja, jangan tungguin aku," jawabnya cepat. "Tapi Mas, ini sudah hampir tengah malam. Arkan tadi nanya terus kapan ayah pulang cepat lagi." Sejenak hening. Lalu terdengar suaranya, agak tergesa. "Iya, nanti kalau sudah nggak sibuk. Jangan khawatirkan aku, Ratna." Klik. Sambungan terputus. Aku menatap layar ponsel yang gelap. Rasa getir memenuhi dada. Ada sesuatu yang terasa janggal, meski aku berusaha menepis pikiran buruk. "Jangan berpikir macam-macam, Ratna," bisikku sendiri. "Mas Reza orangnya bertanggung jawab. Pasti ini hanya soal kerjaan." Tapi malam itu, aku tidur dengan perasaan asing. Ada jarak yang semakin hari terasa semakin nyata di antara kami. Hari-hari berikutnya, kebiasaan itu berulang. Pulang larut, alasan lembur, makan bersama semakin jarang. Aku mencoba tetap tersenyum di depan Arkan, seolah tidak ada yang salah. Namun setiap kali duduk di meja makan yang dingin dan sepi, aku tahu, retakan kecil itu sudah mulai terbentuk. Kamar tidur seharusnya menjadi tempat paling hangat dalam rumah tangga. Tempat berbagi cerita, canda, bahkan air mata. Namun belakangan ini, kamar itu terasa asing bagiku. Dindingnya tetap sama, warna catnya tetap sama, lampu tidurnya tetap remang seperti biasa. Tetapi suasana dingin. Malam itu, Reza duduk di tepi ranjang, bersandar pada bantal besar. Ponselnya menempel di tangan, jari-jarinya sibuk mengetik. Sesekali terdengar suara notifikasi pesan yang masuk beruntun, membuatnya semakin tenggelam dalam layar. Aku baru keluar dari kamar mandi, masih dengan rambut basah yang kukeringkan dengan handuk kecil. "Mas, sudah mandi belum? Badanmu pasti capek seharian di kantor," ucapku lembut, berusaha membuka percakapan. Nanti aja, sebentar lagi," jawabnya tanpa menoleh, matanya masih terpaku pada layar. Aku duduk di sisi ranjang, memperhatikan wajahnya. Biasanya, saat aku selesai mandi, ia akan tersenyum, menggoda, atau sekadar berkata, "Wangi, ya." Tapi kali ini, tak ada. Yang ada hanya layar ponsel yang seolah lebih menarik daripada aku, istrinya. "Mas, kamu sibuk banget akhir-akhir ini, ya?" tanyaku pelan. "Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja." "Mas, kamu sibuk banget akhir-akhir ini, ya?" tanyaku pelan. "Kalau ada yang bisa kubantu, bilang saja." Reza mendesah kecil. "Ini urusan kantor, Ratna. Kamu nggak mungkin bisa bantu. Jangan dipikirin." Aku menunduk, menggenggam ujung handukku erat-erat. "Aku cuma khawatir, Mas. Aku lihat kamu pulang selalu lelah, terus langsung sibuk sama ponsel. Kita jarang ngobrol lagi." Kali ini Reza menghentikan ketikannya. Ia menatapku sekilas, lalu kembali ke ponselnya. "Ratna, aku capek. Bisa nggak kamu jangan bahas yang berat-berat malam-malam begini? Aku cuma pengen tenang." Kalimat itu menamparku. Aku menggigit bibir, menahan perasaan yang mendesak keluar. Aku hanya ingin bicara, hanya ingin didengar. Bukankah itu wajar bagi seorang istri? Aku menghela napas. "Mas, aku bukan mau bikin suasana berat.
Aku cuma merasa kita semakin jarang bicara. Dulu, setiap malam kita selalu cerita tentang pekerjaanmu, tentang Arkan, tentang apa saja. Tapi sekarang, aku seperti bicara sendirian. Reza meletakkan ponsel di pangkuannya, menatapku dengan ekspresi datar. Ratna, jangan lebay. Aku cuma sibuk kerja. Kamu harusnya mendukung, bukan malah bikin aku makin tertekan dengan pertanyaan-pertanyaan begini. Hatiku terasa perih. Aku mendukungmu, Mas. Selalu. Tapi aku juga manusia. Aku butuh didengar. Aku ingin merasa masih punya tempat di hatimu. Reza menghela napas keras, lalu bangkit. Aku mandi dulu, katanya singkat, meninggalkanku di ranjang dengan segunung pertanyaan yang tak terjawab. Saat ia masuk kamar mandi, aku berbaring di ranjang. Tatapanku kosong menembus langit-langit. Air mataku jatuh perlahan tanpa bisa kutahan. Aku berusaha tidak menangis keras, hanya agar ia tidak mendengar. Kenapa? Mas? Apa aku berubah? Apa aku sudah tidak menarik lagi? Atau memang kamu sudah tidak mau bicara denganku? Bisikku dalam hati. Pintu kamar mandi terbuka, suara air berhenti. Reza keluar dengan kaos longgar dan celana pendek. Ia langsung mengambil ponsel lagi, berbaring membelakangiku. Aku ingin sekali memeluknya dari belakang, seperti dulu. Tetapi tubuhku kaku, seperti ada tembok tak terlihat yang memisahkan kami. Aku hanya menatap punggungnya, mencoba mengingat kapan terakhir kali kami benar-benar tertawa bersama. Keesokan harinya, aku mencoba lagi. Pagi itu aku menyiapkan sarapan nasi goreng kesukaan Reza. Aroma bawang putih dan kecap manis memenuhi dapur. Saat Reza duduk, aku berusaha ceria. Mas, tadi aku baca info di grup ibu-ibu komplek. Katanya minggu depan ada acara jalan sehat. Kalau kamu nggak sibuk, gimana kalau kita ikut bertiga? Pasti Arkan senang. Reza mengunyah pelan, matanya sekali lagi tertuju pada ponsel di tangannya. Ia hanya menjawab singkat, lihat nanti, kalau nggak ada kerjaan. Aku terdiam, senyumku perlahan memudar. Jawaban itu sama dengan malam-malam sebelumnya. Kalau sempat, atau lihat nanti. Arkan yang duduk di sebelahku tiba-tiba menimpali polos. Ayah, jangan sibuk terus dong. Arkan pengen jalan bareng ayah sama ibu. Reza mengangkat kepala, menatap Arkan, lalu tersenyum tipis. Iya, nak, nanti kalau ayah nggak sibuk, kita jalan bareng. Aku melihat senyum itu. Senyum yang seharusnya menghangatkan, tapi kini terasa hambar. Malam berikutnya, aku memberanikan diri untuk bicara lagi, kali ini dengan lebih serius. Setelah Arkan tidur, aku duduk di ranjang, menunggu Reza yang baru saja keluar dari kamar kerja kecilnya. Mas, kataku pelan, aku ingin bicara sebentar. Reza terlihat enggan. Tentang apa lagi? Aku capek, Ratna. Tolong dengarkan aku dulu. Aku merasa ada yang berbeda. Kamu di rumah seperti jauh. Aku rindu kamu yang dulu. Aku rindu kita ngobrol lama-lama sebelum tidur. Aku rindu kita tertawa hanya karena hal-hal kecil. Reza mengusap wajahnya. Ratna, kamu ini kenapa sih? Aku nggak berubah. Aku masih sama. Cuma pekerjaanku memang lagi banyak. Kenapa sih kamu harus bikin masalah dari hal kecil? Aku menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Mas, ini bukan hal kecil bagiku. Ini rumah tangga kita. Aku ingin kita tetap hangat seperti dulu. Aku takut kehilangan itu semua. Reza terdiam. Ia tidak marah, tapi juga tidak mencoba menenangkanku. Ia hanya meraih ponsel di meja samping ranjang,
lalu berkata singkat, "Sudahlah, tidur saja. Besok aku harus berangkat pagi." Aku tercekat. Air mataku akhirnya jatuh. Aku memalingkan wajah, memeluk bantal erat-erat. Reza kembali tenggelam dalam ponselnya, seakan aku tidak ada di sana. Malam itu aku sadar, bukan hanya tubuh Reza yang sering pulang larut. Hatinya pun kini seperti berada jauh dariku. Ada jarak yang semakin lebar, yang kian hari makin sulit untuk kujangkau. Dan di kamar tidur yang dulu penuh kehangatan, aku merasa sendiri, meski suamiku ada tepat di sampingku. Suatu sore yang mendung, aku mengetuk pintu kamar Arkan. Dari balik pintu terdengar suara pelan. "Masuk aja, Bu." Aku membuka pintu perlahan. Di dalam, Arkan duduk di lantai, mainan mobil-mobilannya berserakan. Tapi tidak ada senyum di wajahnya. Biasanya, jika aku masuk, ia akan langsung berlari memelukku atau dengan bersemangat menunjukkan mainannya. Hari ini berbeda. Aku duduk di sampingnya, menyentuh rambutnya yang hitam lurus. "Kenapa, Nak? Kok murung begitu?" "Enggak biasanya." Arkan hanya mengangkat bahu. Tangannya tetap memegang mobil kecil berwarna merah, tapi tidak benar-benar dimainkan. "Arkan, ada apa? Cerita sama ibu, ya?" Aku menatap matanya, mencari jawaban. Lama ia terdiam, lalu dengan suara kecil ia berkata, "Aku nggak mau ditemenin ayah lagi, Bu." Aku tercengang. Kenapa bilang begitu? Bukannya Arkan sama ayah biasanya dekat sekali? Main bola bareng, nonton kartun bareng, selalu nempel ke ayah. Arkan menggeleng pelan, matanya berkaca-kaca. Ayah sekarang beda. Kalau Arkan cerita, ayah cuma jawab, "Iya," terus main HP. Kalau Arkan ngajak main, ayah bilang capek. Arkan gak suka, mendingan main sendiri aja. Dadaku terasa sesak mendengar itu. Anak sekecil Arkan, usia 8 tahun, sudah bisa merasakan perubahan sikap ayahnya. Dan ia terluka karenanya. Aku memeluknya erat. "Nak, ayah memang lagi sibuk kerja. Bukan berarti ayah gak sayang sama kamu." Arkan menunduk. Tapi rasanya ayah gak peduli sama Arkan lagi. Kalau ibu yang nemenin, Arkan seneng. Tapi kalau ayah, Arkan gak mau. Air mataku jatuh tanpa bisa kutahan. Aku berusaha menyembunyikannya dengan mencium rambutnya, tapi suaraku bergetar. "Ayah tetap sayang kamu, Nak. Ibu janji akan ngomong sama ayah." Keesokan harinya, aku menjemput Arkan dari sekolah. Biasanya ia akan berlari keluar gerbang dengan wajah ceria, melambai ke arahku. Tapi kali ini langkahnya pelan. Ia menyeret tasnya, wajahnya masam. "Ada apa, Nak? Kenapa lesu sekali?" tanyaku sambil mengusap bahunya. "Bu guru nanya kenapa ayah jarang jemput lagi." Arkan jawab, "Ayah sibuk. Teman-teman pada bilang, ayah mereka sering main sama mereka." Arkan malu, "Bu." Aku tercekat. Tidak menyangka anakku yang polos sudah merasakan perbandingan dengan teman-temannya. Aku meraih tangannya erat-erat. "Arkan gak usah malu. Ayah memang kerja keras buat kita. Nanti kalau ada waktu, ayah pasti jemput lagi." Arkan menunduk. "Tapi aku gak yakin, Bu. Ayah selalu bilang, kalau sempat." Kalimat itu menusukku lagi, sama seperti saat Reza berkata begitu padaku. Kata-kata yang terdengar sepele, tapi meninggalkan luka. Beberapa hari kemudian, aku mencoba mengajak Arkan ke taman bermain dekat rumah, berharap bisa menghiburnya. Aku sengaja mengajak Reza juga, berharap ini bisa jadi momen kebersamaan. "Mas, sore ini kita main ke taman sama Arkan, ya?"
Dia pasti seneng kalau ayah ikut, pintaku pagi itu. Reza tampak ragu. Lihat nanti, kalau aku nggak ada kerjaan. Aku memaksa tersenyum. Mas, sekali ini aja. Arkan butuh ayah. Akhirnya, sore itu Reza ikut. Kami bertiga berjalan ke taman. Arkan membawa bola kecil. Namun aku bisa merasakan suasana aneh sejak awal. Arkan berjalan di sampingku, tidak mau menggandeng tangan ayahnya. Di taman, aku mendorong Arkan untuk bermain bola. Ayo, nak, lempar ke ayah, biar ayah tangkap. Arkan menatapku, lalu melempar bola dengan malas ke arah Reza. Reza mencoba tersenyum, menangkap bola, lalu melemparkannya kembali. Tapi Arkan tidak berlari mengejar. Ia malah duduk di bangku taman, wajahnya masam. Ada apa lagi sih? Tanya Reza dengan nada jengkel. Arkan menunduk, suaranya pelan tapi jelas. Arkan gak mau main sama ayah. Ayah selalu sibuk, gak pernah bener-bener dengerin Arkan. Mending main sama ibu aja. Reza terdiam. Aku bisa melihat ekspresi kaget di wajahnya, tapi hanya sebentar. Setelah itu, ia mendesah panjang, lalu duduk di bangku tanpa bicara. Aku meraih tangan kecil Arkan. Nak, jangan begitu sama ayah. Ayah memang capek kerja, tapi itu semua buat kita. Arkan menggeleng keras. Tapi ayah nggak peduli. Ayah lebih sayang HP daripada Arkan. Hatiku hancur mendengar itu. Dan aku tahu, meski Reza berusaha tenang, kata-kata itu pasti menohok hatinya juga. Malamnya, setelah Arkan tidur, aku memberanikan diri bicara pada Reza di kamar. Mas, kamu dengar tadi Arkan ngomong apa? Tanyaku serius. Reza masih memegang ponsel, meski kali ini ia menaruhnya di meja samping. Ya, aku dengar. Anak kecil kan gampang ngambek. Aku menggeleng. Tidak, Mas. Itu bukan sekadar ngambek. Arkan merasa kehilanganmu. Dia rindu ayahnya yang dulu selalu ada buat dia. Kamu sadar nggak? Dia bilang kamu lebih sayang ponsel daripada dirinya. Reza terdiam. Aku menatapnya tajam, air mata menetes. Mas, aku bisa menahan rasa sepi kalau kamu sibuk kerja. Tapi anak kita, dia masih kecil. Jangan biarkan dia merasa tidak dicintai. Reza menunduk, wajahnya sulit terbaca. Ia tidak langsung menjawab. Suasana kamar kembali sunyi. Aku berbalik, membelakangi dia. Dalam hati aku bertanya, apakah Reza benar-benar tidak menyadari perubahan dirinya? Atau justru, ada alasan lain di balik semua ini? Malam itu, aku memeluk Arkan lebih erat saat tidur. Aku bisa merasakan tubuh mungilnya yang hangat, dan aku berjanji pada diriku sendiri. Apapun yang terjadi, aku tidak akan membiarkan anakku merasa sendirian. Namun jauh di sudut hatiku, aku sadar, retakan itu kini bukan hanya ada di antara aku dan Reza. Retakan itu juga mulai menjalar pada hubungan ayah dan anak. Dan itu membuatku semakin takut. Aku masuk ke kamar Arkan malam itu, hendak menemaninya tidur. Lampu temaram dari lampu dinding membuat suasana begitu tenang. Aku menyelimutinya, lalu menepuk-nepuk pelan punggung kecilnya. Sudah ngantuk, nak? Tanyaku lembut. Arkan menggeleng pelan, matanya terlihat gelisah. Ia menatapku dengan sorot yang tak biasa, ada beban yang ingin ia lepaskan. Ada apa, sayang? Kok wajah Arkan murung begitu? Tanyaku lagi, berusaha tersenyum meski hatiku ikut resah. Arkan menggigit bibir bawahnya, lalu memeluk guling erat-erat. Suaranya nyaris berbisik. Bu, aku lihat ayah. Aku mengernyit. Ayah kenapa? Arkan menunduk,
lama sekali diam. Baru setelah aku usap kepalanya dengan penuh kasih, ia melanjutkan. Waktu itu, Arkan pulang dari sekolah sama teman. Arkan lihat ayah di mobil, sama tante-tante. Mereka pelukan. Jantungku seolah berhenti berdetak. Suara Arkan menggema di kepalaku, berulang-ulang. Tanganku refleks terhenti di atas rambutnya, tubuhku kaku. Apa? Arkan yakin? Jangan-jangan salah lihat? Suaraku tercekat, nyaris tak terdengar. Anakku menatapku dengan polos, tapi matanya berkaca-kaca. Arkan yakin, Bu. Tante itu cantik, rambutnya panjang. Arkan takut kasih tahu ibu, nanti ibu sedih. Aku terdiam. Dunia seakan runtuh tepat di hadapanku. Suamiku, ayah dari anakku, pria yang selama ini kupercaya sepenuh hati, berselingkuh? Aku mencoba menahan air mata, tak ingin Arkan melihatku hancur. Aku tersenyum paksa, meski bibirku bergetar. Terima kasih ya, sayang. Arkan udah jujur sama ibu. Jangan takut bikin ibu sedih. Ibu lebih sedih kalau Arkan simpan sendiri. Arkan menggenggam tanganku erat. Ayah jahat ya, Bu? Pertanyaan itu menusuk jantungku. Aku menarik napas panjang, menelan perih yang begitu tajam. Arkan, ayah tetap ayahmu. Dia sayang sama kamu. Mungkin ibu perlu bicara baik-baik sama ayah, ya? Arkan mengangguk kecil, lalu memelukku. Ibu jangan nangis. Aku tak kuat lagi. Air mata jatuh begitu saja, membasahi rambut anakku. Kupeluk ia erat-erat seolah takut ia ikut terenggut dari hidupku. Dalam hati, aku berteriak. Kenapa? Mas? Apa kurangnya aku? Apa kurangnya keluarga ini? Malam itu, aku terjaga lama. Sementara Arkan akhirnya terlelap di pelukanku, aku menatap langit-langit kamar dengan mata sembab. Pikiranku penuh dengan wajah suamiku. Senyumnya yang dulu hangat, kebiasaannya yang kini berubah, dan pengakuan anakku yang menusuk seperti pisau. Di luar kamar anakku yang sunyi, aku tahu satu hal, retakan di rumah tanggaku bukan lagi sekadar firasat. Retakan itu nyata, dan kini mulai menganga. Pagi itu, aku berdiri di dapur. Bau bawang yang kucincang bercampur dengan aroma nasi yang mengepul dari rich cooker. Biasanya, memasak untuk suamiku dan Arkan selalu memberi rasa bahagia. Seolah setiap bumbu yang kumasukkan adalah doa. Setiap adukan adalah harapan agar keluarga kami tetap hangat. Tapi pagi ini, tanganku gemetar. Pisau nyaris terpeleset karena pikiranku melayang jauh. Kata-kata Arkan semalam masih menusuk. Bu, aku lihat ayah sama tante di mobil. Mereka pelukan. Aku menarik napas panjang. Tidak, tidak mungkin. Mas Andra bukan tipe lelaki begitu. Dia ayah yang baik, suami yang bertanggung jawab. Aku pasti salah dengar. Atau Arkan salah lihat. Ya, mungkin begitu. Anak-anak sering salah paham. Aku menatap panci di atas kompor, seolah api biru yang menyala bisa membakar habis keraguanku. Namun suara hati tak bisa dibohongi. Kenapa sekarang setiap gerak-geriknya terasa asing? Ya? Gumamku lirih. Dulu, Andra selalu menyapaku hangat begitu pulang kerja. Sayang, sudah makan? Atau sekadar meraih bahuku, mengajakku cerita tentang hari-hariku. Sekarang, senyumnya hambar. Pulang larut, sibuk dengan ponsel. Aku mengguncang kepala keras-keras. Tidak, tidak. Itu hanya kebetulan. Dia memang lagi sibuk kerja. Perusahaannya lagi banyak proyek besar. Aku harus percaya. Namun, semakin aku mencoba menenangkan diri, semakin hatiku terasa perih.
Suara langkah kecil terdengar dari arah ruang tengah. Arkan muncul dengan piyama dinosaurusnya, matanya masih setengah mengantuk. "Bu, masak apa?" tanyanya dengan suara serak khas baru bangun tidur. Aku buru-buru tersenyum, menyembunyikan wajah yang sembab karena semalam hampir tidak tidur. "Ibu masak ayam kecap kesukaan Arkan." Mata Arkan sedikit berbinar, tapi kemudian redup lagi. Ia duduk di kursi dekat meja makan, menatap piring kosong. "Bu," suaranya pelan sekali, hampir tak terdengar. "Ayah pulang larut lagi ya, semalam?" Pertanyaannya membuat hatiku teriris. Aku tak ingin ia menaruh curiga lebih dalam. "Iya, Nak. Ayah lagi banyak kerjaan. Supaya kita bisa tetap nyaman tinggal di rumah ini, bisa sekolah bagus, Arkan juga bisa beli mainan yang disukai." Arkan menggigit bibir, lalu menunduk. "Tapi aku kangen ayah." Aku menghampiri, mengelus rambutnya. "Ibu juga, Nak. Kita sabar ya. Nanti ayah pasti punya waktu lagi buat kita." Sambil menahan air mata, aku kembali ke kompor. Suara mendidih dari panci seolah menyamarkan suara hatiku yang retak. Beberapa menit kemudian, aku dengar suara pintu utama terbuka. Jantungku berdegup kencang. Itu pasti Andra. Aku buru-buru menata wajah, menyiapkan senyum. Benar saja, Andra masuk dengan setelan kerja yang masih melekat, dasi sedikit longgar, wajahnya tampak lelah. "Pagi," ucapnya singkat, lalu meletakkan tas di sofa. "Pagi, Mas. Baru pulang?" tanyaku, berusaha terdengar biasa. "Iya. Tadi langsung rapat sama klien setelah lembur. Jadi sekalian aja. Kamu masak ya?" Harumnya. Ia berjalan ke arah meja makan, menepuk kepala Arkan sebentar, tapi tanpa tatapan penuh kasih seperti dulu. Aku memperhatikan setiap gerak-geriknya. Cara dia menghindari kontak mata denganku. Cara ia sibuk mengambil ponsel dari saku, membuka layar, lalu tersenyum samar pada sesuatu di sana. Hatiku bergetar. Apa benar? Jangan sampai. "Mas," panggilku pelan. "HM?" Jawabnya tanpa menoleh, jari-jarinya sibuk mengetik. "Mas capek banget ya? Jangan forsir kerja. Nanti sakit." Ia mendesah pendek. "Aku tahu batas. Sayang. Jangan khawatir." Nada suaranya datar. Tidak ada kelembutan. Tidak ada senyum menenangkan. Aku terdiam, menelan ludah yang terasa seperti kerikil. Ingin sekali bertanya, "Mas, siapa wanita itu? Benarkah kamu berselingkuh?" Tapi lidahku keluh. Ketakutan menahanku, takut jika jawaban yang keluar adalah kebenaran pahit. Arkan menatapku bergantian, seolah membaca kegelisahanku. Ia menggoyangkan kakinya di bawah meja, lalu berbisik, "Bu, ayah senyum-senyum ke HP lagi." Aku segera menatap Arkan, memberi isyarat dengan mata agar diam. Aku tidak ingin suasana pagi ini pecah menjadi perang. Saat Andra sibuk dengan ponsel, aku kembali ke dapur, mengambil mangkuk sup. Tanganku gemetar hingga sendok hampir jatuh. Kalau benar dia selingkuh, apa aku sanggup menerima? Atau aku lebih rela terus menyangkal, demi mempertahankan rumah tangga ini? Batinku bergemuruh. Aku menatap pantulan wajahku di permukaan sendok. Wajah pucat, mata sembab. Bukan lagi istri ceria yang dulu Andra cintai. Aku merasa asing dengan diriku sendiri. Tiba-tiba, suara kursi bergeser terdengar. Andra berdiri. "Aku mandi dulu. Ada janji lagi siang ini." Aku buru-buru keluar dari dapur, menyodorkan sup. "Mas,
Sarapan dulu, jangan cuma kopi. Andra menatap sekilas, lalu menghela napas. Nanti aja, aku nggak lapar. Kalimat itu menancap seperti belati. Dulu, ia tak pernah menolak masakanku. Bahkan sekadar telur dadar pun dimakannya dengan lahap, sambil berkata, masakanmu selalu bikin betah di rumah. Sekarang, semua berubah. Aku menunduk, mencoba tersenyum walau bibirku kaku. Baik, Mas. Nanti kalau lapar tinggal dipanaskan. Tanpa menunggu, ia melangkah menuju kamar mandi. Arkan berlari kecil menghampiriku, memeluk pinggangku erat-erat. Bu, kenapa ayah nggak kayak dulu lagi? Tanyanya polos. Aku terdiam. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Kupeluk anakku erat, menyembunyikan wajahku di balik rambutnya. Entahlah, nak, entahlah. Waktu terasa berjalan lambat. Aku kembali ke dapur, membersihkan meja yang tak jadi digunakan. Pisau, talenan, panci sup, semuanya terasa hampa. Setiap gerakan sederhana seperti mengiris daun bawang atau menata piring terasa berat, seakan beban dunia menindih bahuku. Di kepalaku, dua suara terus bertarung. Suara pertama berbisik, percaya saja, suamimu setia. Itu hanya salah paham. Jangan hancurkan keluarga hanya karena kata seorang anak kecil. Suara lain membalas dengan keras, tapi anakmu tidak pernah bohong. Kau sendiri lihat tanda-tandanya. Kau tahu kebenarannya, hanya saja kau takut mengakuinya. Aku menutup mata, air mata kembali mengalir tanpa bisa kutahan. Ya Tuhan, beri aku kekuatan. Jangan biarkan rumah tangga ini runtuh. Suara air mengalir dari kamar mandi menandakan Andra sedang mandi. Aku berdiri di dapur, menatap pintu kamar mandi yang tertutup rapat. Antara benci, rindu, cinta, dan curiga bercampur jadi satu, membuat dadaku sesak. Aku masih ingin percaya. Aku masih ingin menyangkal. Tapi semakin lama, semakin jelas, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Dan aku tahu, cepat atau lambat, kebohongan itu akan menyeruak ke permukaan. Sejak malam Arkan membuka rahasia itu, hari-hariku tak lagi sama. Aku bangun dengan hati penuh gelisah, menjalani rutinitas sambil dihantui tanya. Benarkah Andra berselingkuh? Atau hanya salah paham? Aku tak mau gegabah. Aku butuh bukti. Sesuatu yang bisa menjawab semua keraguanku. Pagi itu, saat Andra bersiap ke kantor, aku memperhatikannya dari ruang tamu. Ia sedang berdiri di depan cermin, merapikan dasi dengan wajah tenang. Tapi ada yang berbeda, parfum. Biasanya ia hanya memakai parfum lamanya, yang aromanya sudah akrab di hidungku sejak awal pernikahan kami. Segar, maskulin, dan lembut. Tapi kali ini, wanginya berbeda. Lebih tajam, bercampur aroma manis yang asing. Mas ganti parfum baru ya? Tanyaku pura-pura santai, padahal jantungku berdetak cepat. Andra menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. Iya, dapat hadiah dari kantor. Bagus, kan? Aku mengangguk pelan. Iya, wangi juga. Tapi hatiku bergetar. Hadiah kantor? Atau hadiah dari wanita itu? Setelah ia berangkat, aku tak bisa diam. Aku membereskan ruang tamu sambil sesekali melirik ponselnya yang tertinggal di meja kecil. Biasanya, ia selalu membawa ponsel kemanapun, bahkan ke kamar mandi. Tapi pagi ini, entah kenapa, ia terburu-buru dan melupakannya. Tanganku gemetar saat meraihnya. Layar terkunci dengan pola. Aku menghela napas panjang. Bagaimana aku bisa membuka ini?
Aku mencoba menebak-nebak pola yang biasa ia gunakan, tapi selalu gagal. Sampai akhirnya aku menyerah. Aku letakkan kembali ponsel itu di tempat semula sebelum ia sempat sadar. Namun rasa penasaran itu semakin kuat. Aku harus tahu. Aku tidak boleh hanya menduga-duga. Siang hari, aku menjemput Arkan dari sekolah. Dalam perjalanan pulang, ia menunjuk kursi depan mobil Andra. "Bu, kok baunya beda ya? Kayak parfum perempuan." Aku tersentak. Aku pun mencium lebih teliti. Benar saja, ada aroma lembut seperti bunga melati yang samar, bercampur dengan wangi baru yang dipakai Andra tadi pagi. Aroma itu bukan punyaku. Aku berusaha tetap tenang di depan Arkan. Mungkin ada teman ayah yang nebeng mobil. Arkan menggeleng mantap. "Enggak, Bu. Waktu itu aku pernah lihat ayah bukain pintu mobil buat tante itu. Tangannya, gini." Ia menirukan gerakan tangan Andra yang merangkul bahu seseorang. Dadaku mencelos. Aku menggenggam setir erat, berusaha tidak menangis di depan anakku. Malamnya, saat Andra tidur lebih dulu, aku duduk di ruang tamu dengan lampu redup. Laptop terbuka di pangkuanku. Aku mencari tahu segala cara membuka pola ponsel, membaca artikel tentang tanda-tanda perselingkuhan. Semuanya terasa seperti mimpi buruk yang tiba-tiba nyata. "Bu, belum tidur?" Suara kecil Arkan membuatku tersentak. Aku buru-buru menutup laptop. "Arkan, kenapa belum tidur?" "Aku haus," jawabnya sambil mengucek mata. Aku berdiri, menuangkan air putih ke gelas. Saat ia meminumnya, ia menatapku lama. "Bu, Ibu sedih ya?" Aku terdiam, lalu mengelus rambutnya. "Ibu cuma lagi banyak pikiran, sayang." "Enggak apa-apa. Yuk tidur lagi." Arkan mengangguk, lalu kembali ke kamarnya. Tapi kata-katanya meninggalkan luka. Anakku bisa membaca hatiku yang retak. Keesokan harinya, aku nekat. Saat Andra mandi pagi, aku masuk ke kamarnya dan mengambil ponselnya yang diletakkan di meja samping ranjang. Aku mencoba mengingat pola gerakan jarinya saat membuka layar. 3 kali salah. Tanganku gemetar. Tiba-tiba, suara pintu kamar mandi berderit. Aku panik, langsung meletakkan ponsel kembali dan pura-pura sedang merapikan sprei. "Sayang, kamu ngapain?" tanya Andra sambil mengeringkan rambut dengan handuk. Aku menelan ludah. "Rapihin tempat tidur. Biar rapi pas Mas berangkat." Andra menatapku sebentar, matanya tajam seolah ingin menembus isi kepalaku. Aku berpura-pura tersenyum, meski jantungku hampir meledak. Siang harinya, aku menemukan kesempatan lain. Saat aku membersihkan mobil Andra yang terparkir di garasi, aku menyisir setiap sudut dengan teliti. Kursi penumpang depan masih menyisakan aroma parfum asing. Aku membuka dashboard, hanya menemukan beberapa struk parkir dan bontol. Tapi di salah satu celah kursi, aku menemukan sesuatu, sebuah jepit rambut berwarna emas kecil. Tanganku bergetar hebat. Itu bukan milikku. Aku tidak pernah memakai jepit rambut seperti itu. Aku menatap benda kecil itu lama sekali, seakan ia adalah bukti nyata dari pengkhianatan. Ya Tuhan, apakah ini milik wanita itu? Malamnya, aku menyiapkan makan malam seperti biasa. Andra duduk di meja makan, menatap layar ponselnya. Aku mengamati wajahnya, ekspresi yang muncul tiap kali layar menyala. Senyum tipis, tatapan berbinar yang dulu selalu ia berikan padaku, kini dialihkan ke layar itu. Aku menahan diri, menekan keras jepit rambut kecil itu di genggamanku di bawah meja. "Andra," ucapku akhirnya, dengan suara pelan tapi mantap. "HM?" jawabnya tanpa menoleh.
Kamu akhir-akhir ini sering sibuk ya? Sampai pulang larut, bahkan makan malam sering kelewat. Ia mengangkat wajah sekilas, lalu mengangguk. Iya, banyak proyek. Kamu ngerti kan? Aku menatapnya lama. Aku ngerti. Tapi, jangan sampai keluarga jadi nomor 2, Mas. Andra mendesah, meletakkan ponselnya. Kamu mulai lagi? Sayang, aku kerja ini buat kalian. Jangan pikir macam-macam. Aku menggigit bibir, hampir ingin mengeluarkan jepit rambut itu dan meletakkannya di meja. Ingin rasanya aku tanya langsung. Kalau begitu, ini punya siapa? Tapi aku urungkan. Aku belum siap mendengar jawabannya. Aku masih butuh waktu. Aku masih butuh bukti yang lebih kuat, agar dia tidak bisa lagi berkelit. Malam itu aku tidur dengan punggung saling membelakangi Andra. Mata terbuka lebar menatap gelap. Di bawah bantal, jepit rambut kecil itu kusembunyikan, seperti rahasia besar yang menunggu saatnya untuk diledakkan. Aku tahu, langkahku berikutnya adalah mencari lebih jauh. Karena satu hal pasti, kebohongan tak bisa selamanya ditutup rapat. Sabtu siang itu, aku datang ke rumah Bu Ratna, salah satu tetangga dekat yang mengadakan arisan rutin bulanan. Rumahnya besar, cat putih dengan pagar besi hitam yang selalu berkilau. Halaman depan dipenuhi pot bunga, kursi-kursi sudah ditata rapi, dan meja panjang berisi penganan. Risoles, pastel, es buah, sampai kue-kue kecil yang menggoda. Biasanya aku senang ikut arisan. Bukan karena uang yang dikocok, tapi karena suasana ramai bersama ibu-ibu komplek. Tertawa, bercanda, kadang saling pamer anak atau suami. Tapi kali ini, langkahku berat. Sejak menemukan jepit rambut di mobil Andra, hatiku seperti tersayat setiap kali mendengar namanya. Aku menata wajahku dengan senyum. Aku tak ingin orang lain tahu badai di rumah tanggaku. Aku harus terlihat normal. Batinku, datang juga. Mbak Sinta, ayo duduk sini. Sapa Bu Ratna riang sambil menepuk kursi kosong di sebelahnya. Aku duduk, berusaha ikut tertawa kecil ketika mereka mulai bercerita tentang harga sembako yang naik, anak-anak yang ujian sekolah, dan liburan keluarga. Suasana ramai, suara mereka tumpang tindih, tapi ada satu percakapan yang tiba-tiba membuatku terdiam. Di sudut meja, dua ibu bergumam pelan. Suara mereka seperti bisikan, tapi cukup terdengar olehku. Aku kemarin lihat loh, kayaknya suaminya Mbak. Siapa tuh? Si Andra ya? Kata salah satu ibu sambil menunduk, pura-pura sibuk mengaduk es buah. Aku refleks menajamkan telinga. Iya, aku juga dengar. Katanya sering nongol di kafe baru dekat mall sama cewek muda. Cantik, rambut panjang. Kayak bukan istrinya. Balas ibu lain dengan suara sedikit lebih lirih, sambil melirik ke kanan kiri. Jantungku berdegup kencang. Ya Tuhan, apakah mereka sedang membicarakan suamiku? Aku berpura-pura sibuk mengunyah risoles, tapi telingaku tak bisa lepas dari obrolan itu. Masa sih? Jangan-jangan cuma klien kerjaan, sahut Bu Ratna, setengah tak percaya. Kalau klien, ngapain sampai mesra? Aku lihat sendiri, kok, tangannya di pundak cewek itu. Nggak mungkin cuma urusan kerjaan, kata ibu yang pertama, nadanya penuh kepastian. Aku hampir tersedak. Rasanya wajahku panas, telingaku berdenging. Kata-kata itu menusuk seperti pisau. Tangannya di pundak wanita lain? Jangan ngomong keras-keras. Entar kalau istrinya dengar gimana? Potong salah satu ibu lagi sambil melirik sekeliling. Aku menunduk, menahan air mata. Mereka bicara tentang aku, tentang suamiku, tentang keluargaku.
Seolah semesta sedang menguji kesabaranku, Bu Ratna tiba-tiba menoleh padaku. "Mbak Sinta, gimana kabar Mas Andra? Jarang kelihatan ya akhir-akhir ini." "Sibuk banget, ya?" Aku kaget, hampir menjatuhkan gelasku. Semua mata seolah tertuju padaku. Aku buru-buru tersenyum, meski bibirku kaku. "Iya, Mas Andra lagi banyak proyek. Sampai sering pulang larut. Doakan aja sehat terus." Mereka mengangguk, beberapa tersenyum. Tapi aku tahu, di balik senyum itu ada tatapan penuh tanda tanya. Aku merasa sesak. Suasana yang biasanya hangat kini terasa menekan. Tawa ibu-ibu terdengar bising, gosip-gosip lain tak lagi menarik. Hanya satu hal yang terngiang di kepalaku, Andra bersama wanita lain. Mereka melihatnya. Bukan hanya firasat. Bukan hanya kata Arkan. Ada saksi lain. Ketika arisan selesai, aku pamit lebih cepat. "Maaf ya, aku pulang dulu. Arkan pasti udah nunggu," ucapku sambil berpura-pura tergesa. Bu Ratna mengangguk. "Iya, hati-hati, Mbak." Begitu keluar dari rumah itu, langkahku goyah. Aku hampir saja menangis di depan gerbang. Aku berjalan cepat menuju rumah, berusaha menahan air mata. Sesampainya di rumah, aku langsung masuk ke kamar, menutup pintu rapat. Aku duduk di tepi ranjang, memeluk bantal. Air mata tumpah tanpa bisa ditahan lagi. "Ya Tuhan, kalau ini benar, aku harus apa?" bisikku lirih. Sore itu, Andra pulang lebih cepat dari biasanya. Ia tampak segar, bahkan lebih rapi daripada biasanya. Kemeja putih, parfum asing yang menyengat. Aku menatapnya dari ruang tamu. Ada sejuta pertanyaan di kepalaku, tapi mulutku terkunci. "Sayang, kamu gak ikut arisan?" tanyanya sambil menaruh tas di meja. Aku terdiam sesaat. Aku ikut. Ramai, seperti biasa. "Oh, baguslah. Biar ada hiburan, gak bosen di rumah terus," jawabnya ringan sambil duduk di sofa, membuka ponsel. Senyumnya muncul lagi, senyum yang tak pernah lagi diberikan padaku, tapi selalu untuk layar itu. Aku menahan napas, lalu memberanikan diri. "Mas, tadi aku dengar gosip di arisan. Katanya, ada yang lihat Mas sama perempuan di kafe. Benar enggak?" Andra mendongak, wajahnya langsung berubah. "Apa maksudmu? Kamu percaya omongan gosip murahan itu?" Suara Andra naik setingkat, membuatku terlonjak. "Aku cuma tanya," jawabku lirih, suaraku bergetar. Andra menutup ponsel dengan keras, menatapku tajam. "Sinta, jangan bikin masalah dari hal yang gak jelas. Kamu tahu sendiri aku sibuk kerja. Orang kalau iri ya bisa ngomong apa aja. Kamu jangan ikut-ikutan, ya?" Aku terdiam. Hatiku hancur, tapi aku menelan semua perasaan itu. Andra berdiri, masuk ke kamar, meninggalkanku di ruang tamu dengan dada sesak. Malam itu, aku berdiri di depan cermin kamar mandi, menatap wajahku yang pucat dengan mata sembab. Arkan sudah bilang, aku sudah menemukan jepit rambut. Dan sekarang, ibu-ibu komplek juga membicarakan. Apalagi yang harus aku butuhkan untuk percaya? Namun, hatiku masih berusaha berontak. Bagaimana kalau semua ini hanya kebetulan? Bagaimana kalau aku salah? Aku memegang cermin erat, suaraku tercekat. Tolong, Tuhan, beri aku kekuatan. Aku tidak tahu lagi harus percaya pada siapa. Air mataku jatuh membasahi wastafel. Dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar takut. Takut pada kebenaran yang mungkin sebentar lagi akan terkuak. Malam itu ruang tamu terasa begitu tegang. Hanya ada suara jarum jam yang berdetak pelan,
bersaing dengan detak jantungku yang kian cepat. Suamiku baru saja pulang, masih mengenakan kemeja kerja yang kusut, wajahnya terlihat lelah. Tapi aku tahu, lebih dari lelah, ada sesuatu yang ia sembunyikan. Aku duduk di sofa, menunggunya. Tanganku dingin, meski udara malam cukup hangat. "Mas," panggilku pelan, mencoba mengawali dengan lembut. Ia hanya menggumam singkat, meletakkan tas kerja di meja, lalu mengambil segelas air. Seolah-olah kehadiranku tak ada artinya. Aku menarik napas panjang. "Ini saatnya. Aku mau bicara soal kita," kataku, suaraku sedikit bergetar. Ia menoleh sekilas, lalu mendengus. "Soal apa lagi?" Aku menggenggam erat jemariku sendiri, berusaha menahan gemetar. "Mas akhir-akhir ini sering pulang larut, sibuk dengan ponsel. Bahkan Arkan bilang, Mas lebih sering menjauh dari dia. Aku cuma ingin tahu, ada apa sebenarnya?" Ia langsung meletakkan gelas dengan keras di meja, hingga airnya sedikit tumpah. Wajahnya berubah tegang. "Kamu mulai lagi?" Suaranya meninggi. "Setiap hari curiga, setiap hari tanya macam-macam. Aku ini capek kerja, tapi pulang malah disambut interogasi." Hatiku teriris, tapi aku tak mau berhenti. Aku perlu jawaban. "Aku bukan menginterogasi, Mas. Aku istrimu. Aku berhak tahu kalau ada sesuatu yang salah." Suaraku tercekat. "Aku dengar gosip di arisan. Katanya Mas sering terlihat sama seorang wanita muda. Itu benar?" Sekejap mata suamiku melebar, tapi ia cepat menguasai diri. Ia mendekat, menatapku tajam. "Jangan ajari aku jadi suami," bentaknya. "Kamu cuma terlalu cemburuan. Itu semua cuma gosip. Orang kalau sudah iri sama kehidupan kita, apa saja bisa mereka bicarakan." Aku tercekat, air mataku hampir jatuh. Tapi aku menahan, tak mau terlihat lemah. "Kalau memang gosip, kenapa Mas marah seperti ini?" tanyaku lirih. Ia tertawa pendek, pahit. "Ya jelas aku marah. Bayangkan pulang kerja capek, malah dituduh yang enggak-enggak. Kamu pikir gampang cari uang? Kamu pikir aku punya waktu buat main perempuan?" Aku menggigit bibirku. Aku ingin berteriak, ingin mengungkapkan bahwa aku menemukan parfum asing di mobilnya, bahwa Arkan melihat sendiri ia berpelukan dengan seorang wanita. Tapi kata-kata itu tertahan di tenggorokanku. Ada bagian dari diriku yang masih berharap ia mengaku, tanpa aku harus mengeluarkan bukti. Aku cuma ingin jujur. "Mas, kalau memang ada apa-apa, tolong katakan sekarang. Jangan buat aku hidup dalam kebohongan," kataku akhirnya, suara bergetar. Ia membuang muka, lalu berjalan menuju kamar. "Sudahlah. Aku nggak mau bahas lagi. Kamu terlalu drama. Besok aku harus kerja pagi. Jangan ganggu aku dengan hal-hal nggak penting." Aku hanya berdiri terpaku di ruang tamu. Dadaku sesak, mataku panas, tapi tubuhku seolah kehilangan tenaga. "Tidak penting?" pikirku. Rumah tangga, cinta, kepercayaan, semua itu dianggapnya tidak penting? Saat pintu kamar tertutup dengan keras, aku jatuh terduduk di sofa. Tangisku pecah, kali ini tak bisa lagi kutahan. Aku sadar, malam itu aku tidak hanya menghadapi kemarahan suamiku. Aku menghadapi tembok besar yang ia bangun, tembok penyangkalan, kebohongan, dan mungkin pengkhianatan. Suara pintu kamar dibanting keras oleh suamiku masih bergema di telingaku. Tangisanku belum benar-benar reda ketika suara lain terdengar samar. Suara kecil, sesenggukan. Aku buru-buru menghapus air mata dengan punggung tangan, lalu menyadari sumber suara itu, dari kamar Arkan. Dengan langkah gontai,
Aku masuk ke kamarnya. Lampu tidurnya yang redup membuat wajah mungilnya terlihat lebih pucat dari biasanya. Arkan duduk di ranjang dengan selimut setengah terlepas. Matanya sembab, pipinya basah oleh air mata. "Arkan," panggilku pelan sambil duduk di tepi ranjangnya. Anakku langsung meraih lenganku, memeluknya erat-erat. Tubuh kecilnya bergetar. "Bu, jangan marah sama ayah," ucapnya lirih, di sela tangis yang pecah lagi. Dadaku sesak mendengar kalimat itu. Aku mengusap punggungnya lembut. "Arkan dengar tadi, ya?" tanyaku dengan suara serak. Ia mengangguk pelan, lalu menatapku dengan mata merahnya. "Tapi, ayah jahat," suaranya bergetar. Arkan gak suka lihat ibu nangis. Arkan gak suka dengar ibu sama ayah teriak-teriak. Hatiku hancur berkeping-keping. Seharusnya rumah ini jadi tempat aman untuknya, bukan jadi arena pertengkaran. Aku menahan tangis, mencoba menampilkan wajah setenang mungkin. "Ibu minta maaf, sayang," kataku sambil mengusap pipinya. "Ibu gak bermaksud bikin Arkan sedih. Ibu cuma ingin ayah lebih sayang sama kita. Ibu ingin keluarga kita tetap bahagia." Arkan menunduk, lalu berkata lirih, "Tapi ayah bohongin ibu, kan? Ayah sama tante itu." Aku tercekat. Jantungku seperti berhenti berdetak. Aku menggenggam tangannya erat, tak tahu harus menjawab apa. "Sayang," aku menarik napas panjang, berusaha memilih kata. "Arkan gak usah terlalu mikirin orang dewasa, ya? Itu urusan ibu sama ayah. Tugas Arkan cuma sekolah, main, dan bahagia." Arkan menggeleng cepat, matanya berkaca-kaca lagi. Arkan gak bisa bahagia kalau ibu sedih. Arkan takut ayah ninggalin kita. Kali ini aku tak kuasa menahan air mata. Aku memeluknya erat, menenggelamkan wajahku di rambutnya yang harum syampo anak-anak. "Dengar, nak, apapun yang terjadi, ibu gak akan ninggalin Arkan. Ibu janji. Kamu tetap punya ibu. Selamanya." Tangis Arkan semakin keras, membuatku ikut risak. Kami berdua terjebak dalam lingkaran luka yang sama, yang ditinggalkan oleh orang yang seharusnya paling melindungi kami, ayahnya. Dalam pelukan anakku malam itu, aku sadar, bukan hanya aku yang hancur oleh pengkhianatan ini. Arkan juga terluka, dan lukanya jauh lebih dalam karena ia masih kecil, masih polos, masih butuh kasih sayang utuh dari dua orang tua. Aku menatap wajah Arkan yang akhirnya lelah dan tertidur di pelukanku. Dalam hati aku berjanji, apapun yang terjadi, aku akan melindunginya. Aku boleh jatuh, boleh hancur, tapi aku tidak akan biarkan Arkan tumbuh dengan luka yang tak tersembuhkan. Hari Minggu itu, aku dan Arkan diajak makan siang di rumah mertua. Biasanya suasana kumpul keluarga terasa hangat, makan besar, canda tawa, dan obrolan ramai. Tapi kali ini, aku bisa merasakan hawa yang berbeda. Suamiku duduk bersandar di kursi, wajahnya datar, sibuk memainkan ponsel. Aku berusaha tetap tersenyum, demi menjaga Arkan yang terlihat antusias bertemu sepupu-sepupunya. Namun senyumku seketika hilang ketika ibu mertuaku tiba-tiba menatapku tajam. Tatapan itu berbeda, ada semacam penilaian yang menusuk. "Rina," panggilnya dengan suara lantang. Semua orang di meja makan sontak menoleh. Aku menegakkan tubuhku, berusaha menjaga sopan santun. "Iya, Bu." Ia meletakkan sendoknya, menatapku tanpa tedeng aling-aling. "Saya dengar kamu sering ribut sama Dimas akhir-akhir ini. Rumah tangga rame itu gak bagus, loh." Aku menelan ludah. Jantungku berdebar kencang. "Kami cuma ada sedikit salah paham, Bu." Ibu mertuaku menyilangkan tangan di dada, suaranya makin dingin.
Salah paham apa sampai tetangga bisa ikut dengar? Jangan bikin malu keluarga, Rina. Aku terdiam. Pandangan keluarga besar tertuju padaku, beberapa berbisik-bisik. Aku cuma ingin semuanya baik-baik saja, Bu, kataku lirih, menahan gemetar di suaraku. Tapi ibu mertuaku tak berhenti di situ. Ia mendesah, lalu berkata dengan nada menohok, "Kalau suamimu sampai cari perempuan lain di luar sana, berarti kamu yang gak becus jaga rumah. Istri itu tugasnya melayani suami, bikin dia betah di rumah. Jangan kebanyakan curiga, kebanyakan cemburu." Kata-kata itu menghantamku seperti palu godam. Aku tercekat, wajahku panas, air mata hampir tumpah. Aku menoleh ke arah Dimas, berharap ia membelaku, mengatakan bahwa semua tuduhan itu tidak adil. Tapi suamiku hanya menunduk, pura-pura sibuk dengan ponselnya, seakan tidak mendengar. "Bu, saya sudah berusaha sebaik mungkin," ucapku dengan suara serak. "Saya urus rumah, saya urus Arkan, saya selalu ada di rumah untuk Mas Dimas. Kalau sekarang ada masalah, apa semuanya harus salah saya?" "Jangan balik tanya," bentak ibu mertuaku. "Kamu masih muda, harusnya pintar ambil hati suami. Jangan sampai suami keluar cari yang lebih segar, karena kamu gak bisa jaga diri." Arkan yang duduk di sampingku tampak ketakutan. Ia menatapku dengan mata berkaca-kaca. Aku buru-buru meraih tangannya di bawah meja, mencoba menenangkan meski diriku sendiri hampir roboh. Aku akhirnya menunduk, tak sanggup lagi melawan. "Baik, Bu," hanya itu yang keluar dari bibirku, padahal dadaku sudah penuh sesak dengan amarah dan rasa tidak adil. Makan siang itu berakhir dengan hening yang menyesakkan. Suara sendok dan garpu beradu di piring terdengar begitu keras di telingaku. Aku merasa terpojok, seakan semua kesalahan ada di pundakku. Dalam hati aku berteriak, "Kenapa aku yang disalahkan? Kenapa mereka buta pada kenyataan bahwa anak lelakinya yang berubah?" Tapi aku tahu, di rumah ini, suara perempuan hanyalah gema yang mudah diabaikan. Siang itu aku duduk di sebuah kafe langganan bersama sahabatku, Mira. Aroma kopi dan roti panggang tercium hangat, musik akustik pelan mengalun, tapi hatiku tetap sesak. Aku berharap di tempat ini aku bisa mendapat sedikit pelarian, bahkan mungkin kekuatan. Mira adalah sahabatku sejak kuliah, orang yang biasanya jadi tempatku mencurahkan semua keresahan. Aku menatap cappuccino di depanku, mengaduk-aduk buihnya tanpa minat. "Mir, aku nggak tahu harus cerita ke siapa lagi. Aku lelah banget. Dimas berubah. Dia sering pulang malam, sibuk sama ponselnya, dan akhir-akhir ini kami sering bertengkar. Arkan juga jadi korban." Mira mencondongkan tubuhnya, pura-pura mendengarkan. Matanya menatapku sejenak, lalu berpaling keluar jendela. Gumamnya singkat. Aku menggigit bibir. Bahkan mertua nyalahin aku. Katanya kalau Dimas selingkuh, berarti aku yang gagal jadi istri. Padahal aku sudah lakukan semua. Aku nggak ngerti lagi, Mir. Aku berharap Mira akan memegang tanganku, memberi semangat, atau sekadar bilang aku kuat. Tapi kalimat yang keluar dari bibirnya justru menusuk jantungku. "Mungkin, suamimu cuma butuh hiburan, Rin. Laki-laki kadang memang gitu." Aku tertegun. "Hiburan?" tanyaku dengan suara bergetar. "Maksud kamu, Mira, kamu serius?" Ia mengangkat bahu santai. "Ya, maksudku jangan terlalu dipikirin. Jangan lebay juga. Bisa aja dia cuma butuh refreshing, main sama temen-temennya, atau, ya, ada perempuan lain sekadar buat selingan. Kamu nggak bisa marah besar gitu aja." Darahku berdesir. Tanganku gemetar memegang sendok.
Selingan? Ia menyebut pengkhianatan itu seolah hanya hal remeh. Mir, suaraku parau. Kamu tahu nggak? Arkan sampai nangis tiap malam? Dia lihat sendiri ayahnya sama perempuan lain. Dan kamu bilang itu cuma hiburan. Mira menatapku datar, tanpa empati. Ada kilatan aneh di matanya, entah rasa bersalah atau justru sebaliknya. Ia menyesap kopinya pelan. Aku cuma bilang, jangan terlalu kaku. Kamu juga jangan terlalu menekan Dimas. Lelaki kalau terlalu dikekang, biasanya malah makin liar. Kamu harus lebih pintar. Saat itu, sesuatu dalam diriku runtuh. Bukan hanya karena Dimas, tapi karena Mira, sahabatku sendiri. Orang yang kuanggap pelindung kedua setelah keluarga. Tapi kenyataannya, ia tahu, dan ia tidak membelaku. Bahkan justru seolah membenarkan pengkhianatan itu. Aku mengatur napas, menatapnya dengan mata berkaca-kaca. Kamu tahu lebih dari yang aku kira, ya? Tanyaku pelan. Mira terdiam, lalu tersenyum samar, senyum yang justru membuat hatiku semakin sakit. Kadang ada hal yang lebih baik kamu gak tahu terlalu dalam. Rin, demi ketenanganmu. Aku merasakan dunia berputar. Aku berdiri, meraih tas dengan tergesa, nyaris menumpahkan cangkir kopi. Terima kasih, Mir. Aku kira kamu sahabatku. Ternyata aku salah. Kursi berderit keras saat aku pergi meninggalkan meja. Langkahku cepat, hampir berlari keluar kafe. Udara luar yang panas menyambutku, tapi aku merasa kedinginan dari dalam. Aku sadar, pengkhianatan tidak hanya datang dari suami. Kadang, yang kita anggap sahabat justru menancapkan pisau paling dalam malam itu. Rumah begitu sunyi. Arkan sudah lama terlelap di kamarnya setelah seharian bermain dan belajar. Aku sendiri masih terjaga, duduk di tepi ranjang dengan lampu kamar yang temaram. Di sebelahku, suamiku, Dimas, baru saja tertidur. Napasnya teratur, wajahnya tampak tenang, terlalu tenang, seakan tak ada beban. Aku memandangi ponselnya yang tergeletak di meja nakas. Sejak lama aku menahan diri untuk tidak membuka, selalu berusaha percaya. Tapi semua tanda, semua perubahan, bahkan luka yang Arkan tanggung, membuatku tak lagi bisa menutup mata. Dengan tangan gemetar, aku meraih ponsel itu. Detak jantungku berpacu kencang, keringat dingin mengalir di pelipis. Jari-jariku sedikit ragu, tapi akhirnya aku mengetik kombinasi sandi yang dulu pernah kulihat ia pakai. Layar terbuka. Ya Allah, bisikku lirih. Aku langsung membuka galeri. Ada banyak foto pekerjaan, dokumen, bahkan selfie Arkan yang kadang ia simpan. Tapi mataku terhenti pada satu folder tersembunyi, namanya hanya berupa titik. Dengan napas tercekat, aku menekannya. Di sanalah dunia yang kukenal runtuh. Foto demi foto muncul di layar. Dimas, suamiku, duduk berhadapan dengan seorang wanita muda di restoran mewah. Aku mengenali tempat itu, restoran yang dulu pernah kuminta untuk kita datangi, tapi ia selalu menolak dengan alasan terlalu mahal. Kini, ia justru duduk di sana, tersenyum manis, menatap seorang perempuan lain dengan tatapan penuh kasih. Ada foto mereka berdua saling berdekatan. Ada pula selfie sang wanita dengan pipinya menempel di bahu Dimas. Dan yang paling menghancurkan, sebuah foto di mana mereka bergandengan tangan di atas meja, dengan segelas wine berkilau di hadapan mereka. Tanganku bergetar hebat. Ponsel hampir terjatuh dari genggaman. Suara nafasku tercekat, dan akhirnya air mata tumpah tanpa bisa kucegah. Kenapa, Mas? Kenapa tega? Bisikku sambil menutup mulut agar tangisku tak membangunkan Dimas. Aku terus menggulir layar,
meski setiap foto bagai pisau yang menusuk dada. Ada pesan singkat penuh emotikon hati, ada panggilan video di tengah malam, ada janji-janji manis yang tak pernah lagi kudengar sejak lama. Kangen kamu, gak sabar ketemu lagi. Aku membaca pelan salah satu pesannya, lalu tersenyum getir. Kangen, padahal aku di rumah tiap hari nungguin kamu. Air mataku tak lagi bisa kubendung. Isakku akhirnya pecah. Aku memeluk ponsel itu di dada, lalu menunduk, berusaha meredam suara tangis agar Arkan tidak terbangun di kamar sebelah. Dimas bergerak sedikit di sampingku, tapi masih terlelap. Aku menatapnya dengan mata bengkak. Mas, apa kurangnya aku? Aku sudah ada untukmu, aku urus rumah, aku jaga anak kita, aku setia. Tapi kenapa masih mencari yang lain? Suara tangisku makin keras. Aku berusaha menekap wajah dengan bantal, namun perihnya terlalu dalam. Semua bayangan kebahagiaan yang selama ini kujaga runtuh seketika. Bayangan makan malam keluarga, liburan bersama, bahkan tawa kecil Arkan di antara kami, semuanya terasa palsu. Aku mencoba berdiri, melangkah pelan ke meja rias, lalu menatap wajahku di cermin. Mata sembab, rambut berantakan, wajah letih. Aku terisak, berbicara pada diriku sendiri. Mungkin ini yang dimaksud ibu mertua, aku gak cukup cantik, gak cukup segar buat Mas. Tapi, apa setia dan tulusku memang seberharga ini? Tanganku mengepal di meja rias. Rasa sakit berubah jadi amarah. Aku ingin membangunkan Dimas saat itu juga, mengacungkan ponselnya ke wajahnya, dan menuntut penjelasan. Tapi kemudian aku teringat Arkan, suara tangisnya, ketakutannya melihat kami bertengkar. Aku kembali duduk di ranjang, menatap suamiku yang tertidur pulas, seolah tanpa dosa. Hatiku menjerit. Kamu tidur nyenyak, Mas. Sementara aku hancur di sebelahmu. Aku menutup ponsel, meletakkannya kembali di meja. Namun bukti itu sudah tertanam dalam pikiranku, terlalu jelas untuk disangkal. Tidak ada lagi ruang untuk ragu. Tidak ada lagi alasan untuk menyangkal. Aku menarik selimut, berbaring dengan wajah menghadap ke arah berlawanan darinya. Mataku terus meneteskan air mata hingga bantal basah. Dalam gelap malam itu, aku sadar, rumah tangga kami tidak lagi sama. Dan kali ini, tidak ada jalan kembali yang mudah. Ruang tamu rumah malam itu terasa begitu mencekam. Lampu gantung di atas meja tamu berayun pelan karena kipas angin, menebarkan bayangan yang bergerak-gerak di dinding. Suamiku baru saja pulang. Jaketnya masih melekat di tubuh, aroma parfum asing yang menusuk hidungku semakin menegaskan apa yang telah aku ketahui. Aku duduk di sofa dengan ponselnya di genggaman. Bukti itu masih terpampang jelas di layar, foto-foto mesra dirinya dengan wanita lain di restoran mewah. Jemariku gemetar, napasku pendek, dada terasa sesak. Ia menghentikan langkah ketika melihatku menatapnya tajam. Ada apa lagi? Kamu duduk di situ dengan wajah seperti mau menghakimi. Suaranya dingin, seakan sudah lelah dengan segala kecurigaan yang kuutarakan beberapa minggu terakhir. Aku berdiri perlahan, menahan air mata yang sudah dipelupuk. Aku tidak lagi curiga. Kali ini aku tahu. Keningnya berkerut, ia melangkah maju. Tahu apa? Dengan tangan gemetar aku sodorkan ponselnya. Foto itu menyorot jelas. Ia duduk berhadapan dengan seorang wanita muda, terlalu dekat untuk sekadar rekan kerja, tangannya menggenggam tangan wanita itu. Ada senyum yang belum pernah kulihat selama bertahun-tahun ia berumah tangga denganku. Senyum yang dulu hanya milikku. Ia menelan ludah, wajahnya berubah pucat sepersekian detik, namun segera menegang kembali. Kamu ngapain buka-buka ponselku? Itu privasiku.
Aku tertawa getir, suara tawaku bergetar penuh luka. Privasi? Kau bilang ini privasi? Itu istrimu yang kau khianati. Aku yang menunggu di rumah, aku yang membesarkan anakmu, aku yang mendukungmu ketika kau terpuruk. Dan ini yang kau balas? Dengan seorang perempuan lain? Suamiku menepis ponselnya dari tanganku hingga terjatuh di lantai. Jangan drama, ya? Itu cuma klien. Urusan kerjaan. Aku menatapnya tak percaya. Klien? Klien macam apa yang membuatmu menggenggam tangannya? Klien macam apa yang kau temani makan malam di restoran mewah, sementara anak dan istrimu makan nasi dingin di rumah? Nada suaranya meninggi. Sudahlah, kamu itu terlalu cerewet. Makanya aku capek pulang ke rumah. Selalu disambut dengan curiga, selalu dicurigai. Apa salah kalau aku mencari sedikit ketenangan? Apa salah? Aku membentak, suaraku pecah. Salahmu adalah kau menghancurkan rumah tangga ini. Kau tega membuat anak kita menangis setiap malam, bertanya kenapa ayahnya tak lagi pulang tepat waktu. Kau tega membuatku mempertanyakan harga diriku sendiri. Tiba-tiba suara tangisan kecil terdengar dari arah tangga. Aku menoleh, dan jantungku terasa diremas. Anak kami berdiri di sana, tubuh mungilnya gemetar, matanya sembab. Bu, ayah, suaranya lirih, penuh ketakutan. Kenapa kalian selalu berteriak? Kenapa ayah bikin ibu sedih? Air mataku pecah seketika. Aku berlari menghampirinya, memeluk tubuh kecilnya yang masih gemetar. Maafkan ibu, nak, maafkan ibu. Tapi matanya menatap ke arah ayahnya dengan tatapan yang belum pernah kulihat sebelumnya. Ayah jahat. Ayah bikin ibu nangis terus. Suamiku terdiam, wajahnya menegang, namun ia tidak mendekat. Seolah kata-kata anaknya sendiri adalah tamparan keras yang enggan ia terima. Aku menatapnya sambil menggendong anakku erat-erat. Kau dengar? Bahkan anak kita sudah merasakan kebusukanmu. Apa kau masih mau menyangkal? Cukup, jangan libatkan anak dalam masalah ini. Suamiku berteriak. Aku berdiri tegak, meski tubuhku gemetar. Masalah ini sudah melibatkan anak sejak kau memilih berkhianat. Kau pikir hanya aku yang terluka? Tidak. Anakku juga ikut hancur karena perbuatanmu. Ruang tamu itu penuh dengan suara tangisan anakku, penuh dengan napas kasar kami berdua yang saling melempar kata-kata tajam. Dinding yang dulu menyimpan tawa kini memantulkan kebencian dan kekecewaan. Aku tahu, malam itu adalah titik pecah. Tidak ada lagi ruang untuk penyangkalan, tidak ada lagi alasan untuk menutup mata. Aku sudah melihat bukti, sudah mendengar kebohongan, sudah merasakan luka yang tak bisa disembuhkan dengan kata maaf. Aku menunduk, mencium kening anakku. Kita akan baik-baik saja, nak, ibu janji. Suamiku menatapku dengan mata penuh kemarahan, namun aku tidak peduli. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku merasa lebih kuat dari sebelumnya. Karena meski hatiku hancur, aku tahu aku masih punya alasan untuk berdiri, anakku. Dan aku bersumpah, ini belum berakhir. Hari-hari setelah pertengkaran besar itu terasa bagai neraka yang tak kunjung usai. Rumah kami sepi, tapi bukan sepi yang menenangkan. Sepi itu mencekik. Sepi itu penuh dengan sisa-sisa teriakan, tuduhan, dan tangisan yang masih bergema di dinding ruang tamu. Anakku, yang dulu ceria, kini berubah drastis. Pagi itu aku mencoba membangunkannya untuk sekolah. Sayang, ayo bangun. Sudah jam 7. Nanti terlambat, ucapku sambil mengusap lembut rambutnya. Ia menggeliat sebentar, lalu menutup wajahnya dengan bantal. Nggak mau, Bu, jangan sekolah. Aku terdiam. Biasanya ia begitu bersemangat, menyiapkan tas sendiri, bahkan sering mengingatkanku untuk cepat sarapan. Kini, semangat itu hilang. Kenapa nggak mau, nak?
Tanyaku hati-hati. Matanya yang sembab mengintip dari balik bantal. Aku takut, Bu. Kalau aku pergi, nanti ibu di rumah sendirian terus nangis lagi. Aku nggak mau ibu nangis. Hatiku remuk. Aku menarik napas dalam-dalam, menahan isak. Aku tersenyum palsu di hadapannya, meski rasanya wajahku pecah. Ibu baik-baik saja, sayang. Kamu nggak usah khawatir. Tapi ia menggeleng keras. Enggak, aku mau sama ibu terus. Aku nggak mau sekolah. Aku takut ayah pulang dan bikin ibu nangis lagi. Aku memeluknya erat, berusaha menenangkan. Namun di dadaku, rasa bersalah menumpuk. Anakku seharusnya memikirkan mainan, pelajaran, atau teman-temannya. Bukan trauma melihat orang tuanya bertengkar. Beberapa hari kemudian, kondisi fisiknya ikut memburuk. Ia mulai sering demam. Nafsu makannya turun. Bahkan perutnya sering sakit tanpa sebab jelas. Aku panik, lalu membawanya ke rumah sakit. Di ruang tunggu, aku duduk memeluknya yang lemah. Aroma antiseptik menusuk hidung, suara langkah perawat dan monitor detak jantung membuat suasana semakin menekan. Seorang dokter mendekat setelah memeriksanya. Ibu, hasil pemeriksaan awal menunjukkan anak ibu tidak ada masalah serius secara medis. Namun, kemungkinan besar ia mengalami psikosomatis. Aku mengerutkan kening. Maksudnya, Dok? Dokter menatapku dengan lembut. Kondisi fisik anak bisa terganggu karena beban psikologis. Dari catatan, ia sering sakit perut, sering demam tanpa sebab, itu tanda stres berat. Apakah ada masalah di rumah belakangan ini? Pertanyaan itu menusuk. Aku menunduk, menatap tangan mungil anakku yang memegang erat jemariku. Air mataku jatuh sebelum sempat ku jawab. Maaf, Dok. Iya, ada masalah. Suaraku bergetar. Dokter mengangguk. Saya sarankan selain obat, anak ibu juga perlu suasana yang aman, tenang, penuh kasih sayang. Ia butuh merasa dilindungi. Itu jauh lebih penting daripada resep yang saya tulis. Aku mengangguk cepat, meski hatiku makin hancur. Di perjalanan pulang, anakku bersandar di bahuku. Jalanan sore yang ramai, suara klakson, bahkan hiruk-pikuk pedagang tak mampu menutupi kesedihan yang membalut suasana. Bu, suaranya lirih. Ya, sayang. Aku nggak mau pulang ke rumah. Aku takut ayah ada di sana. Aku tercekat. Kenapa takut sama ayah? Ia menatapku dengan mata yang nyaris kosong. Soalnya ayah bikin ibu sedih. Kalau ayah ada, pasti kalian berteriak lagi. Aku nggak mau dengar. Aku tak mampu menjawab. Hanya bisa memeluknya erat, menahan tangis di tengah jalanan macet. Keesokan harinya, guru sekolahnya meneleponku. Ibu, kami perhatikan anak ibu semakin murung di kelas. Ia jarang berinteraksi dengan teman-temannya, bahkan beberapa kali menangis tanpa sebab. Apakah ada masalah di rumah? Aku terdiam lama, lalu hanya menjawab singkat. Iya, Bu. Ada masalah keluarga. Guru itu terdiam, lalu berkata lembut, saya harap ibu bisa mencari jalan keluar. Karena kalau begini terus, perkembangan emosinya akan terganggu. Telepon itu membuatku merasa semakin gagal. Bukan hanya sebagai istri, tapi juga sebagai ibu. Malamnya, aku duduk di kamar anakku. Lampu tidur berbentuk bintang memancarkan cahaya redup di dinding. Ia sudah tertidur, wajahnya pucat, napasnya pendek-pendek. Aku mengusap pipinya, lalu menangis pelan agar tak membangunkannya. Maafkan ibu, Nak, seharusnya ibu bisa melindungimu. Seharusnya ibu kuat, bukan malah membuatmu trauma. Kamu masih kecil, tapi harus menanggung luka yang bukan salahmu. Aku menutup mulutku dengan tangan, menahan isak. Pandanganku mengarah ke foto keluarga di meja kecil samping tempat tidur. Foto lama, saat kami masih tertawa bersama, saat suamiku masih terlihat sebagai ayah yang hangat. Kini foto itu seperti ironi, sebuah kenangan dari keluarga yang sudah retak parah. Malam itu aku menyadari satu hal. Aku berdiri di titik hancur. Rumah tangga ini bukan hanya menghancurkan aku, tapi juga merusak anakku. Dan jika aku terus bertahan hanya demi mempertahankan status, aku bisa kehilangan sesuatu yang jauh lebih berharga, jiwa anakku. Aku menggenggam tangannya erat-erat,
seolah berjanji pada diri sendiri. Ibu nggak akan biarkan kamu terus sakit. Ibu harus lakukan sesuatu. Apapun caranya. Air mataku jatuh ke tangan mungilnya. Namun kali ini bukan sekadar tangis putus asa. Ada api kecil yang menyala di dalam dadaku, api tekad. Malam itu rumah begitu sunyi. Suamiku tidak ada, mungkin kembali larut dengan alasan lembur yang sudah basi di telingaku. Aku duduk di tepi ranjang, memandangi koper tua yang sudah bertahun-tahun teronggok di lemari. Tanganku gemetar saat menariknya keluar. Suara roda koper yang berdecit di lantai seakan menandai keputusan besar yang sebentar lagi kuambil. Di luar, hujan turun deras. Butirannya menghantam genteng, jendela, bahkan seakan ikut merestui keputusanku. Aku menatap Arkan yang sedang tidur. Wajahnya pucat, tubuhnya meringkuk seperti anak burung yang kehilangan hangat sarang. Air mataku jatuh begitu saja. Aku mendekat, mengusap pipinya. "Nak," bisikku pelan. Arkan membuka mata perlahan. "Bu, kenapa nangis lagi?" Suaranya serak, polos, penuh kekhawatiran. Aku tersenyum tipis meski tangisku masih mengalir. "Ibu nggak apa-apa, sayang. Ibu cuma lagi mikir." "Mikir apa?" Ia bangun, duduk sambil mengucek matanya. Aku menarik napas panjang, lalu memeluknya erat. "Mikir, apa ibu masih harus terus di rumah ini? Atau kita pergi aja, hidup berdua?" Arkan terdiam. Tubuh mungilnya kaku, lalu perlahan ia bertanya, "Kalau pergi, kita nggak ketemu ayah lagi?" Dadaku serasa diremas. Pertanyaan itu sederhana, tapi jawabannya rumit. Aku mengangguk pelan. "Mungkin begitu, Nak. Tapi ibu janji, kalau kita pergi, kamu nggak akan dengar ibu nangis lagi. Kamu nggak akan lihat ayah marahin ibu lagi. Kamu nggak akan merasa takut lagi." Mata Arkan berkaca-kaca. Ia menggenggam tanganku erat. "Aku ikut ibu aja. Aku cuma mau sama ibu. Aku nggak mau dengar teriak-teriakan lagi." Aku menutup wajahku di bahunya yang kecil. Tangisku pecah, bukan hanya karena sedih, tapi juga karena lega. Akhirnya aku mendengar jawabannya. Pagi itu, aku menyiapkan koper seadanya. Beberapa potong baju untukku dan Arkan, dokumen penting, sedikit perhiasan yang masih kusimpan, dan uang tabungan darurat. Suasana rumah tegang. Setiap detik terasa panjang, seolah waktu tahu aku akan meninggalkan segalanya. Aku berjalan ke ruang tamu, menatap sofa, meja makan, foto-foto keluarga di dinding. Semua itu dulu kubanggakan sebagai bukti rumah tangga harmonis. Kini hanya jadi saksi kebohongan. Saat aku menutup koper, suara pintu depan terbuka. Suamiku pulang. "Apa-apaan ini, Rin?" Suaranya berat, matanya langsung tertuju ke koper. Aku berdiri tegak, meski lututku gemetar. "Aku pergi, Mas. Aku nggak sanggup lagi." Ia terperanjat. "Pergi? Kamu gila? Mau bawa anakku juga?" Aku menatapnya tajam, meski hatiku remuk. "Anak kita. Dan jangan lupa, kamu yang menghancurkan keluarga ini, bukan aku." Dimas tertawa sinis. "Jadi kamu pikir dengan pergi semua masalah selesai? Orang-orang bakal ngomong apa? Kamu mau jadi bahan gosip?" Aku menghela napas panjang. Biar orang ngomong apa. Aku cuma mikirin satu hal, keselamatan anakku. Aku nggak peduli lagi sama status, martabat, atau apa kata orang. Yang penting Arkan gak terus sakit karena lihat kita berantem. Dimas maju, menahan koperku. "Kamu gak punya hak bawa dia." Aku menepis tangannya. "Aku ibunya. Dan kamu? Kamu bahkan lebih sibuk dengan perempuan lain daripada anakmu sendiri." Arkan yang sejak tadi berdiri di tangga, menatap dengan wajah pucat. "Ayah, jangan marahin ibu. Aku mau sama ibu." Dimas menoleh pada Arkan, wajahnya melunak sebentar, lalu kembali menegang. "Nak, ayah cuma..." Tapi sebelum ia sempat menyelesaikan kalimatnya, aku menggandeng tangan Arkan, menyeret koper dengan tenaga terakhir. "Cukup, Mas. Jangan paksa dia memilih. Dia sudah trauma karena kita. Aku nggak mau tambah luka lagi." Di terminal bus malam itu, suasana ramai dan riuh. Orang-orang hilir mudik dengan koper dan tas besar.
Bau hujan bercampur dengan aroma gorengan dari warung kecil di sudut. Aku menggenggam tangan Arkan erat-erat, takut ia terlepas dari genggaman. Di wajahnya ada campuran takut dan lega. "Ibu, kita mau kemana?" tanyanya pelan. Aku berjongkok, menatap matanya. "Kita nggak perlu tahu dulu, Nak. Yang penting kita pergi dari sini. Kita cari tempat yang aman, tempat di mana kita bisa tenang." Arkan mengangguk, lalu memelukku erat. "Aku percaya sama ibu." Aku hampir tersungkur menangis mendengar kalimat itu. Kepercayaan polos dari anak sekecil itu memberiku kekuatan yang bahkan aku sendiri tak tahu masih kumiliki. Ketika bus malam akhirnya datang, aku dan Arkan naik. Suara mesin menderu, lampu jalan berkelebat di jendela. Aku memeluk anakku yang sudah setengah terlelap, kepalanya bersandar di bahuku. Di luar sana, aku meninggalkan rumah besar, tetangga yang suka bergosip, mertua yang selalu menyalahkan, bahkan suami yang tak lagi bisa kusebut suami. Aku meninggalkan status, kenyamanan materi, dan citra keluarga sempurna. Tapi di dalam bus ini, dengan koper kecil dan genggaman tangan anakku, aku membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, kesempatan untuk memulai lagi. Aku menatap wajah Arkan yang damai dalam tidurnya. Aku berbisik pada diri sendiri, ini awal baru. Demi kamu, Nak, demi kita. Bus melaju ke kegelapan malam, meninggalkan semua luka di belakang. Aku tahu perjalanan ini tidak akan mudah. Akan ada tantangan, akan ada air mata. Tapi satu hal pasti, aku sudah memilih. Dan kali ini, aku memilih bukan demi status, bukan demi orang lain. Aku memilih demi anakku. Demi kami berdua malam itu, setelah bus menepi di terminal kecil di kota yang asing, aku duduk di bangku besi sambil memeluk Arkan. Suaranya naik turun saat tidur, napasnya lembut seperti dahulu, sebuah pengingat kecil bahwa di antara kehancuran ini masih ada sesuatu yang tak terganti. Di kepalaku, kenangan-kenangan pahit bergulung, lembaran foto, kata-kata mertuaku, gosip ibu-ibu komplek, wajah suamiku saat menutup pintu. Semua itu pernah menjadi bagian hidupku. Sekarang, perlahan, kutata ulang arti hidup itu sendiri. Aku menatap tangan kecil yang menggenggam jariku. Ada beban berat di dadaku, tapi ada juga sesuatu yang hangat dan menuntun. Tanggung jawab yang kujunjung bukan lagi demi nama atau status, melainkan demi masa depan seorang anak. Dalam hati, aku mengaku kalah pada satu hal. Aku kalah sebagai istri. Harapanku tentang rumah yang utuh hancur berkeping. Namun di sana juga tumbuh tekad bulat. Aku harus menang sebagai ibu. Hari-hari awal bukanlah kemewahan drama film. Kami menumpang pada teman lama seminggu, lalu pindah ke kos kecil yang sempit tapi bersih. Tabungan yang kukumpulkan diam-diam selama bertahun-tahun kini kubuka, bukan lagi untuk pakaian atau acara keluarga, melainkan untuk sewa, kebutuhan sekolah Arkan, dan sedikit makanan bergizi agar tubuhnya kuat. Pagi-pagi aku mengantar Arkan ke sekolah. Sorenya menjadi guru les matematika kecil-kecilan di ruang tamu kos kami. Malamnya aku bekerja paruh waktu, mengerjakan orderan menulis artikel dan menerima beberapa terjemahan, sambil menemani dia mengerjakan PR. Ada malam-malam ketika rasa rindu pada masa lalu menjeratku sampai napasku sesak. Ada juga hari-hari ketika telepon dari rumah lama berdering dan suaranya mencoba merajuk, meminta maaf dengan alasan yang serba setengah. Aku dengarkan semuanya dari jauh, dengan hati yang pelan-pelan mengeras seperti baja yang dipanaskan lalu ditempa. Maafnya tak lagi memulihkan. Yang penting sekarang adalah rutinitas kecil yang membuat Arkan tersenyum. Sarapan bersama, menonton kartun akhir pekan, tugas sekolah yang kami selesaikan bersama, cemilan sore setelah les. Perlahan, lukanya mengering, bukan karena terlupakan, tapi karena kuisi dengan hal-hal baru. Kami belajar menabung dengan sederhana. Aku mengajarkan Arkan cara membuat telur dadar spesial, ia mengajariku trik sama yang ia pelajari di sekolah. Ia kembali mengikuti lomba matematika, dan ketika namanya dipanggil sebagai juara kelas, mataku berkaca-kaca bukan karena bangga pada trofi, melainkan karena melihat bayangan bocah yang dulu murung kini kembali berani. Tentu saja ada hari-hari ketika aku merasa lelah sampai tak bisa berkata apa-apa. Ada hari ketika bisik-bisik tetangga sampai ke telinga kami, atau saat melihat foto-foto masa lalu di ponsel lama yang kutitipkan di lemari, dan rasanya seperti menusuk. Namun setiap kali ragu menyerang, aku melihat wajah mungil Arkan, mata polosnya yang percaya,
Dan ingat janji yang kulontarkan sendiri di malam gelap itu, aku tidak akan membiarkan ia tumbuh dengan luka yang sama. Aku belajar menguat tanpa harus menyimpan kebencian. Aku mencari bantuan, konseling untuk Arkan, informasi tentang hak-hak hukum, jaringan ibu-ibu di komunitas yang justru memberi dukungan. Perlahan, hidup baru kami menemukan ritme. Kami bukan lagi keluarga yang utuh seperti dulu, tetapi kami adalah tim kecil yang saling menyelamatkan. Pada suatu sore yang hangat, kami duduk di ruang tamu kos yang kini penuh gambar-gambar kecil hasil kreasi Arkan. Aku memeluknya lama, merasakan tubuhnya yang telah tumbuh sedikit lebih tinggi dari beberapa bulan lalu. Bibirku menempel di keningnya, dan suaraku nyaris bergetar saat aku berbisik keras agar ia dengar dan aku sendiri percaya. Aku mungkin kalah sebagai istri, tapi aku harus menang sebagai ibu. Ia memelukku kembali, erat. Di antara segala kehilangan, aku menemukan satu kebenaran sederhana. Mulai sekarang, kita hanya punya satu sama lain. Dan itu, ternyata, sudah cukup.